dari kelompok 8 akan menampilkan mediasi mengenai perceraian. Selamat menyaksikan. Suatu ketika, ada suatu keluarga yang sangat hidup dengan damai. Namun, dengan seiringnya waktu berjalan, sang suami yang memiliki pekerjaan yang sangat mapan membuat sang suami menjadi sibuk sekali, pergi pagi hingga pulang malam. Suatu ketika, saat sang suami pulang, ia ditunggu oleh sang istri, yang dimana siap untuk melayani sang suami. Namun sang suami langsung tidur dan tidak ingin berbicara sama sekali. Sikap sang suami telah berubah, sehingga membuat sang istri menjadi resah, menjadi panik, menjadi sakit. Namun suatu malam, pada saat sang suami pulang dan menunggu saat tidur, sang istri memberanikan diri untuk memeriksa HP sang suami. Tak disangka, ia menemukan sesuatu yang sangat membuat hatinya menjadi sakit. Ia melihat chattingan dengan wanita lain, foto, serta bukti transaksi pengiriman sejumlah uang. Atas dasar itu, sang istri telah bertekad untuk menggugat cerai sang suami. Silakan. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Silakan. Pagi Pak. Pagi. Silakan Bu. Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yefta SH sebagai mediator yang dimana telah ditunjuk oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada pihak penggugat. Nama saya Rani, saya sebagai penggugat dan ini kakak saya. Siap. Saya Win, saya selaku tergugat dan ini anak kami, Talia. Baik, sebelum mediasi dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik yang mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Bapak dan Ibu telah setuju yang dimana bahwasannya akan menyelesaikan secara mediasi, yang dimana mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Di dalam mediasi juga ada yang disebut yang namanya kaukus. Kaukus ini mengacu pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang artinya adalah pertemuan antar mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh yang lainnya. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi kali ini. Dalam negosiasi kali ini ada tahapan. Nah, tahapannya saya akan bagikan ya. Silakan Bapak dan Ibu baca sendiri. Ini tahapan mediasi. Sembari saya akan membacakan peraturan yang harus Bapak dan Ibu taati. Yang pertama, pada saat penyampaian argumentasi tidak ada yang boleh memotong. Yang kedua, para pihak diberi kesempatan untuk memberikan argumen. Yang ketiga, Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruangan. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu jika memiliki HP harap untuk di-silent. Baik, pada pihak sudah mengerti? Paham? Paham. Baik, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pihak. Mungkin pihak pertama dulu ya, untuk menjelaskan kasusnya seperti apa. Iya, jadi Pak, udah beberapa bulan ini tuh Mas Awi itu selalu pulang malam kan. Nah udah pulang malam, nah saya tuh sebagai istri saya nungguin lah suami saya pulang malam gitu, saya nggak tidur. Nah tapi setiap hari saya tungguin tuh Mas Awi tuh gak pernah nyapa saya atau sekedar ngobrol sama saya gitu. Jadi saya udah nungguin dia pulang, tapi dia sehabis pulang tuh langsung tidur gitu. Nah maksud saya nungguin kan saya pengen ditanya juga, pengen dia cerita juga sama saya gitu. Nah terus sempat beberapa hari ini tuh saya cium bajunya tuh buat wangi parfum cewek gitu Pak. Akhir-akhir ini tuh selalu pulang malam. Nah sampai akhirnya saya tuh beraniin lah buat periksa HP-nya Mas Elwin gitu pas malam-malam. Nah ternyata di HP-nya tuh ada dia chatan sama sekretarisnya. Terus kayak foto-foto mesranya dia. Terus dia kirim bukti transfer gitu ke sekretaris itu gitu Pak. Nah malam itu saya cuma cerita sama kakak saya, soalnya cuma kakak saya doang yang tahu semuanya gitu. Jadi hari itu saya udah benar-benar gak tahu lagi, jadi saya cerita sama kakak saya doang.
Oh, berarti Anda sebagai kakak mengetahui ya? Ya, saya mengetahui tentang kejadian dari saya ini tadi. Sebenarnya dia juga menemukan bukti-bukti yang tadi disebutin kayak chatnya Elwin sama sekretarisnya, bahkan dia juga menemukan foto-foto yang tidak senonoh tentang chatnya itu. Saya bisa buktikan kalau misalkan memang Elwin ini main gila di belakang adik saya ini. Ini Bapak bisa lihat. Ada buktinya. Ada Pak. Sebentar Pak ya. Kalau misalkan Mas Alun ini dulunya memang dia berjuang buat adik saya, tapi entah kenapa dia bisa main gila, saya juga nggak tahu. Ini foto, nah ini foto tidak senonohnya Pak, Bapak bisa sendiri. Ini saya akan periksa dulu ya. Dan itu sebelahnya itu ada screenshot dari chat Elwin sama sekretarisnya, dia main gila di belakang. Makanya saya juga aneh gitu, kenapa udah 20 tahun kan mereka berjalan pernikahan ini. Mereka juga udah punya anak, Talia. Saya bingung kenapa Elwin bisa tiba-tiba dia main gila di belakang. Kalau saya tuh udah mempercayakan adik saya ini untuk dinikahi sama Elwin, tapi Elwin ternyata seperti ini, saya kecewa, jujur saya kecewa gitu. Baik, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu ya. Silakan. Bapak, apa benar ini foto Bapak? Waduh, ini salah paham Pak. Sebenarnya ini memang foto saya. Cuma ini waktu itu pas saya lagi liburan Pak. Liburan ya? Ya lagi liburan. Masalah transfer rekeningnya seperti yang istri saya bilang tuh, itu sebenarnya untuk tugas bisnis saya Pak. Namanya sekretaris saya harus transfer ke dia via sekretaris saya. Nggak mungkin saya harus berhadapan Tapi langsung. gini Pak, gini secara logika aja Pak. Kalau misalkan memang dia harus transfer ke rekening sekretarisnya, kenapa nggak satupun rekening adik saya ini ditransfer juga sama dia gitu? Itu yang paling anehnya. Justru itu yang jadi pertanyaannya, kenapa ke sekretarisnya aja, ke perempuan lain itu ditransfer, tapi ke adik saya enggak. Enggak gini, masalahnya gini, adik kamu ini tipe-tipe cewek yang boros. Saya gimana ya, saya dari dulu tuh 20 tahun nikah sama dia. Sepanjang saya nikah itu, duit saya habis hanya untuk dia aja Jadi gitu. ini boros itu ada dua, yang realistis sama tidak realistis. Bukan Adik masalah saya realistis, boros. bukan masalah realistis. Ini saya kerja buat keluarga saya, tapi kalau semuanya hanya sama buat dia kan nggak fair dong. Kan memang Cukup, Ya emang begitu cukup, lah cukup, keluarga. cukup. Mas terus mau buat siapa? Buat orang lain gitu kan? Nggak make sense. Baik, sebentar ya, saya cut dulu. Penjelasan dari pihak penggugat masih ada lagi? Cukup? Baik, saya akan mendengarkan dulu terlebih dahulu dari pihak tergugat. Ya, Silakan. jadi gini Pak, saya tuh kalau misalkan juga nggak pernah transfer, saya itu transfer juga. Tanya anak saya, ya kan? Saya selalu transfer. Kemudian bagi anak saya juga kalau misalkan dibilang saya nggak mengurus anak saya mengurus. Buktinya juga ada, saya mengurus segala macam. Terus sekarang juga dia sama saya kan sekarang kan. Nah kemudian kalau masalah transfer, saya itu sebenarnya transfer itu hanya untuk kebutuhan bisnis. Yang bisnis yang memang saya nggak berhadapan langsung dengan nominal duitnya banyak Pak. Nah ya kan. Jadi saya perlu sekretaris saya. Memang sekretaris saya ada dua, satu asisten pribadi saya sama sekretaris saya. Nah tapi yang saya lebih tuju itu pada sekretaris saya. Urusan foto itu ya iseng-iseng aja Pak. Saya lagi liburan di Bali waktu itu. Ya wajar lah. Saya boleh ngomong Pak? Nah, Bro, silakan. Bagaimana mungkin itu hanya iseng-iseng, tapi sekretaris itu mengirimkan foto dan senonohnya kepada Mas Elwin. Ya gimana? Masa di Bali kita pakai baju tidur pakai jas kan nggak mungkin. Kamu juga nggak ada bilang sama aku kamu mau ke Bali. Aku bilang. Enggak ada. Aku juga nggak tahu kamu kemana-mana. Yang penting aku udah bilang sama anak ya kan? Ya kan? Ya kan terus Aku apa bilang sama- fungsinya aku sebagai istri kalau gitu kalau kamu tuh pipi cuma Loh, bilang sama kamu aja aku. di rumah nggak pernah ngatur-ngatur aku, nggak pernah masak segala macam. Gimana aku mau ngatur kamu? Ya gimana aku mau masak kamu setiap hari pulang malam nggak akan dimakan juga sama kamu langsung tidur juga. Ya kamu ya apalagi udah kamu diam aja. Ini urusan papi sama mami ya. Intinya gitu Pak. Saya nggak terima dibilang kalau misalkan Saya juga nggak terima. Udah diam kamu. Ya kamu yang diam lah. Baik, cukup. Jangan terlalu ribut karena sini ada anak dari bapak dan ibu sekalian. Jadi jangan terlalu kasar ya. Baik kepada pihak pertama, saya menangkap bahwasannya ibu ini merasa dikecewakan gitu ya, telah disakiti, telah dihianati karena telah diselingkuhi. Tapi berdasarkan apa yang dinyatakan oleh pihak pertama, pihak tergugat itu sedang berlibur begitu. Apa ibu mengetahui hal Tapi dia tersebut? nggak ada bilang ke sama saya dia mau berlibur. Dan saya juga nggak tahu dia pergi sama siapa-siapa aja. Tadinya Nepal udah gak masuk akal gitu, dia tuh udah punya istri tapi ya masih sih deket-deket cewek gitu. Terus kayak rangkul kan gimana apa dia nggak mikirin perasaan saya di rumah gitu, saya nungguin dia pulang tapi dia enak sama cewek lain kan? Nggak gitu Pak. Gini Pak, gimana ya? Namanya kita liburan kan bawa sekretaris. Sekretaris kan orang yang paling dekat sama kita di kantor Pak. Ya apapun yang kita lakuin bahkan sampai sampai data-data yang rahasia kita juga masih sekretaris tahu Pak. Nah jadi menurut saya apalagi kalau hanya sekedar foto seperti itu nggak bisa dianggap selingkuh Pak. Dan bukti transfer juga istri saya nggak tahu, maksudnya dalam arti salah paham loh.
jelas-jelas itu bukti transfer ke ATM dia hanya untuk bisnis Pak, bukan untuk memberikan dia nafkah, tapi itu hanya untuk kebutuhan bisnis. Jadi kalau dibilang itu ada indikasi selingkuh, dari mana Pak itu? Tapi Pak, yang secara logika aja Pak, kenapa ada selingkuhan bersama sekretarisnya? Kenapa nggak sama anak-anaknya? Kenapa nggak sama istri-istrinya? Itu yang tidak masuk akal. Enggak gini. Aku tuh kan gini. Waktu itu pada tanggal merah, saya udah bilang sama anak saya sendiri ya kan. Aku udah pernah bilang kan, kalau besok tapi belum ada urusan kerja ke luar kota. Nah, jadi urusan kerja atau liburan? Urusan kerja di Bali sekalian liburan, gitu maksudnya. Ya. Kenapa ngajak istri keluar? Lo ngapain? Maksudnya kan kerja, ngapain harus ajak istri? Ini Kan kan sekalian liburan. Iya, enggak. Lagian nggak Bisa terganggu dong. juga kok aku sama anak. ganggu lah. Enggak, kamu Ganggu. kerja aku diem atau diem. Masalah ini Pak, ini urusan saya pribadi dengan perusahaan saya. Jadi saya nggak bisa sepenuhnya memberitahukan apa urusan saya dalam mediasi ini. Itu cuma takut keluarga apa misalkan? Bukan saya ngomongin keluarga, ini kan urusan karir saya. Saya membedakan dong sama urusan istri hubungan saya gitu. Jadi jangan sampai hal yang nggak perlu dimasukkan dalam suatu perkara seperti ini dipermasalahkan dengan bukti yang nggak jelas. Dengan saya liburan itu menjadi indikasi selingkuh, enggak lah Pak. Iya kan? Jadi tujuannya hanya untuk bisnis Pak. Kalau Bapak memang perlu bukti, saya ada buktinya, nanti saya ambilkan gitu. Jadi saya yang tangkap di sini Bapak dan Ibu mungkin terjadi miskom gitu ya. Ya bisa dibilang gitu Pak. Apakah benar pihak penggugat benar miskom atau bagaimana? Tahu Pak. Ya gini aja, agar supaya ini selesai, saya kembalikan kepada para pihak ingin seperti apa. Jadi kalau saya pribadi ya, saya mau biasa aja Pak. Dan saya bisnis Pak. Saya bisnis. Saya udah gak mau lagi Pak. Jadi keputusannya Asal keputusan Pak saya gimana Pak? Ini kan ada Ini aja Pak. Yaudah Bapak, kan ini berdua nih. Yaudahlah kita mengisi sendiri aja gitu. Itu dulu aja. Jadi dia mau kayak gimana, mungkin kan dia juga malu tuh depan adik saya, dia ngomong pengen balikan juga kita nggak tahu apa gitu. Atau mungkin adik saya juga gengsi gitu kan. Udah kita, apa kan tadi ada fokus di sini juga fokus aja dulu. Oh baiklah kalau begitu, jadi saya akan putuskan bahwasannya agar supaya saya lebih mendalam mengerti permasalahan ini, saya akan mengadakan kaukus yang dimana saya mungkin adakan besok hari, mungkin bisa Bisa. sekitar pukul jam 1 lah sampai jam 2. Boleh. Bisa? Bisa. Baiklah, kita akan mengadakan kaukus pada besok hari. Saya harap tidak ada terlambat, mengerti? Oke. Baiklah, kaukus hari ini saya nyatakan selesai ya, Oke. dan harap besok datang lagi. Kaukus pertama dengan pihak penggugat. Ya, silakan masuk. Siap. Silakan duduk Bu. Hanya sendiri ya? Iya, kakak saya nanti yang nyusul. Baiklah, bagaimana keadaannya Bu? Sehat? Baik, Bapak sendiri? Terima kasih Bu, saya sehat. Nah, seperti mediasi yang kemarin kita lakukan, di mana hasilnya tidak menemukan hasil. Nah, pada hari ini saya akan mengadakan kaukus di mana pihak suami ibu tidak hadir. Nah, agar supaya saya lebih mengetahui lebih mendalam mengenai kasus permasalahan ibu ini. Baik, silakan ceritakan. Ya. Kalau bisa sejujur mungkin ya Bu, agar supaya lebih tahu lagi saya gitu. Iya, jadi permasalahannya sih sama kayak kemarin Pak. Jadi Iya. seperti yang sudah saya bilang, dia itu selalu pulang malam. Terus dia kan gak mau ngaku, tapi saya yakin dia itu ada indikasi selingkuh gitu Pak. Dari chat-chatannya udah kayak out of bukan bisnis lagi gitu menurut saya. Nah, gimana ya Pak ya? Ya walaupun dia ngakuin itu bukan selingkuh dan sebagainya, tapi saya sih bisa aja memaafkan, mau aja gitu Pak, asalkan ada syarat yang bukan syarat sih, asalkan dia mau janji sama saya kalau misalnya dia itu gak akan ngulangin lagi gitu Pak, kayak dia mau diam di rumah, maksudnya dalam arti pulang apa sih pulang kerja itu? Ya silakan. Oh ya, tidak apa-apa silakan. Tunggu dulu Pak. Maksudnya di jalannya Pak. Masih sekali Pak. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, jadi misalnya dia langsung pulang ke rumah gitu Pak. Terus setiap hal di luar yang mau dia lakuin dia selalu bilang sama saya gitu Pak. Jadi saya ngerasa dihargai juga kan kalau misalnya gitu. Itu aja sih Pak, saya mah pengen dia berubah aja sih. Jadi intinya ibu ini pengen suami ibu itu berubah ya. Mungkin dari pihak kakaknya ada yang disampaikan? Ya, sebelum saya
paginya saya sudah ngobrol sama adik saya ini. Dia betul ini yang Elwin itu lebih menghargai dia lagi, lebih ingin diperhatiin lagi gitu kan, dan ingin lebih jujur tentang bisnisnya dia, tentang kerja dia kepada saya ini. Kalau saya sih pikirnya, Pak, bagaimana kalau misalkan kan mereka berdua ini belum ada perjanjian pernikah, mereka itu langsung nikah, tapi itu perjanjian pernikah. Bagaimana kalau misalkan ya udah, kalau misalnya mereka setuju damai, adik saya tuangkan apa yang dia inginkan, hak apa aja dia ingin tuntut dari Elwin. Kemudian kewajiban apa aja yang ntar Elwin pengen buat Rani. Jadi itu dibikin sebagai sebuah perjanjian. Yang mana perjanjian itu nanti jadi kesepakatan perdamaian. Tuh, jadi perjanjiannya kan mereka tinggal bikin akta perjanjian pernikah, mereka bikin perjanjian sekarang. Perjanjian tersebut menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah itu nantinya yang paling pertama yang paling penting itu perjanjian pisah harta, itu yang paling penting menurut saya. Dan biar nantinya ketika hal yang terulang lagi, Rani dan Elwin itu bisa terjamin harta-hartanya gitu Pak. Gitu menurut saya. Baik, mungkin ada lagi yang disampaikan dari Ibu? Cukup? Udah sih Pak, pokoknya saya pengen suami saya dulu. Baik, kepada Bapak dan Ibu, saya sudah memahami apa inti permasalahannya, yang dimana bahwasannya Ibu ini menginginkan suami Ibu itu berubah ya. Nah, dan pihak dari kakaknya ini ingin agar supaya ada perjanjian pisah harta begitu, benar? Ya betul, jadi kalau misalkan perjanjian itu kan nanti menyangkut hak dan kewajiban Elwin juga Rani gitu. Dan yang paling penting itu juga mencangkup dan menyautkan tentang perjanjian pisah harta dari kedua belah pihak ini, agar nantinya kalau misalkan mereka jadi kayak gini lagi, mereka berdua nggak usah ribet lagi gitu dalam masalah harta politik segala macamnya. Soalnya kan bisa. Nanti perjanjian itu bakal jadi kesepakatan perdamaian. Baiklah, jadi yang saya tangkap di sini, Bapak dan Ibu sepakat agar supaya masalah ini selesai dengan berbagai syarat yang tadi Bapak dan Ibu katakan tadi ya. Ya betul. Jadi saya berharap perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik agar supaya tidak ada yang dirugikan. Ngerti? Ya, Jadi kita akan mediasi besok bersama pihak tergugat. Jadi harap datang ya. Baik, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Terima kasih. Aukus kedua dengan pihak tergugat. Selamat siang Pak. Ya, siang. Baik, silakan duduk. Pak. Gimana kabarnya Bapak dan kau boleh tahu siapa nama anaknya? Alia Pak. Anaknya kalian? Ya baik. Kami berdua baik Pak. Baik, kemarin kita telah melakukan mediasi ya, Ya. yang dimana tidak menemukan hasil. Nah, saya berharap pada hari ini Bapak menjelaskan lebih detail lagi inti permasalahan dari Bapak dan Ibu, agar supaya saya lebih mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, silakan disampaikan. Nah jadi ini Pak, seperti saya bilang kemarin, saya itu kan memang kerja di perusahaan Pak. Ya. Perusahaan saya itu kerjasama sama berbagai negara. Nah di sini saya dituntut untuk selalu pergi keluar kota Pak. Ya, seperti Bapak tahu, saya juga orangnya nggak pernah jarang di rumah itu bukan karena saya nggak mau sama istri saya Pak. Karena memang saya banyak pekerjaan yang harus saya lakukan di kantor bersama sekretaris saya. Semua juga udah saya bilang sama anak saya, ya kan, benar kan? Bapak pernah bilang kalau Bapak pernah nggak pulang 2 hari karena urusan kerja, dan kamu lihat sendiri kan pakai video call juga gitu kan? Ya jadi kalau masalah saya selingkuh segala macam itu, kalau hanya dalam bukti foto dan chat itu nggak mungkin Pak, karena sebetulnya saya memang nggak melakukan hal itu, gitu Pak. Bukannya Bapak sudah mengakui foto itu foto Bapak ya? Iya itu foto saya, cuma kalau dalam indikasi selingkuh, saya selingkuh dari mana? Itu kan saya kerja kemudian di Bali, nggak mungkin dong saya ke Bali mesti pakai kemeja, pakai jas kan? Ya telanjang dada itu wajar kan? Iya. Kecuali saya telanjang dada di mana kan nggak etis. Jadi kalau saya boleh tahu, agar supaya Bapak dan suami kepada istri Bapak agar supaya damai, Bapak ingin apa gitu? Saya sendiri gimana Kak? Saya malas sebenarnya Pak. Kenapa? Soalnya istri saya itu nggak ada guna Pak di rumah. Masak juga enggak, anak saya juga
dijemput juga sama supir ya kan. Saya juga jadi kayak gimana gitu, dia cuma bisa ngabisin duit saya, terus lebih baik duit saya kasih anak saya gitu kan. Selama ini juga duit saya kasih lebih kepada anak saya, makanya dia bisa have fun segala macam ya. Saya ya intinya kalau memang dia mau gimana ya dia harus berubah lah Pak. Berubah ya? Saya nggak mau kayak gitu nih. Kalau memang nggak ada jalan keluar ya terserah saya. Berubahnya ini seperti apa ya? Ya, Bisa saya dijelaskan pulang lebih detail malam lagi? dia berpenampilan yang menarik Pak gitu. Terus kemudian adalah membuat masak dengan alasan jangan jadikan alasan pulang malam tuh tidak bisa masak Pak. Gitu. Selain hal itu mungkin ada yang lain Itu aja sih Pak paling. Itu aja ya. Nah tadi juga saya sudah berbicara mengenai hal-hal yang ingin disampaikan kepada pihak istri Bapak yang dimana sebenarnya istri Bapak itu ingin kembali dengan Bapak karena pihak istri Bapak sangat sayang kepada Bapak. Bapak kalau bisa lebih mengerti kondisi istri Bapak. Iya, tapi kan dia juga harus tahu kondisi karir saya Pak. Karir saya juga nomor 1 Pak. Iya. Saya sih berharap Bapak dan istri Bapak itu damai karena kan anaknya juga kasihan. Iya. Nanti kalau diajak-ajak sama temannya juga kasihan. Oh, apa? Jadi saya berharap agar supaya Bapak dan Ibu itu damai. Iya. Nah, jadi intinya dari permintaan Bapak itu ingin damai apabila istri Bapak itu berpenampilan baik gitu ya. Iya, berpenampilan baik. Baik, bisa memasak, memahami Bapak begitu ya. Iya. Sebentar ya Pak. Baik Pak, mungkin ada yang lagi ingin disampaikan? Itu saja Pak. Itu saja. Ya. Cukup. Nah, kita akan bertemu lagi di besok hari ya. Oke, Pak. Bersama Yap dari istri Bapak. Baik. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih. Mediasi ketiga, penyelesaian perkara. Silakan. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Silakan. Pagi Pak. Pagi. Silakan Bu. Para pihak, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Baik. Para pihak, kemarin saya telah mengadakan kampus yang dimana saya menemukan yang dimana inti dari permasalahan dan apa yang diinginkan oleh para pihak. Nah, untuk pertama-tama silakan para pihak untuk menjelaskan argumentasi untuk terakhir kalinya. Yang pertama silakan. Ya, jadi saya sih mau aja buat balik lagi asalkan suami saya itu mau berubah gitu Pak. Mau berubah jadi dia lebih sering ada di rumah daripada di luar. Terus setiap kegiatan yang dia lakuin dia bilang sama saya. Pihak kakaknya mungkin ada yang disampaikan? Ya, kan saya udah berkecil hati gitu. Ya. Telah menerima lah, oke, dia menerima Elwin lagi. Tapi tadi kita maunya dengan sebuah perjanjian. Perjanjian seperti apa? Mana perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban Elwin sama adik saya nih. Intinya juga terdapat pisah harta. Itu yang paling penting, pisah harta itu harus yang ada dalam perjanjian tersebut. Nantinya perjanjian tersebut itu kita jadikan sebagai kesepakatan damai. Pak. Baik, cukup. Pihak kedua dipersilakan argumentasi terakhir kalinya. Saya intinya Pak, seperti yang pada kampus waktu itu saya bilang, saya mau dia berubah dengan apa yang saya bilang, apa yang saya mau, yaitu berubah penampilannya dia, kemudian bisa mengerti saya gimana, terus bisa lebih aktif lagi dalam menjalani suatu hubungan Pak. Aktif maksudnya Di dalam waktu ya bisa masak segala macam Pak. Kasihan anak saya Pak. Baik. Dipersilakan mungkin kepada pihak kanan mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya Pak, saya minta tolong ke Bapak agar orang tua saya tidak jadi berpisah. Karena bagaimanapun juga mereka tetap orang tua saya. Ada lagi? Cukup. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendengar dari pernyataan anak dan Bapak Ibu sekalian yang dimana bahwasannya tidak ada kata cerai. Jadi saya berharap di dalam mediasi ini ada kesepakatan agar supaya Bapak dan Ibu tidak cerai. Bagaimana Bapak Ibu mungkin? Ya saya mah mau aja kalau dia mau berubah sih Pak itu aja. Nah, kalau misalnya dia gak mau berubah mas saya juga gak mau gitu. Seperti pernyataan Bapak tadi, Ibu itu harus merubah sikap yang dimana berubah penampilan, lebih pengertian kepada suami Ibu agar supaya Bapaknya itu menjadi senang begitu. Bapaknya itu sebenarnya tidak ingin cerai begitu.
Ya gimana dia mau tahu keseharian saya di rumah, maksudnya saya suka masak atau enggak, dia aja mah ada di rumah gitu Pak. Ya, dari mana gitu, saya juga kayak punya suami tapi gak punya suami gitu, buat apa sih gitu. Mending udah aja sekalian gak usah punya suami, mending cerai aja gitu udah. Gak ada guna juga gitu Pak dia. Nah, dari apa yang saya katakan tadi itu kan permintaan dari pihak suami ibu. Bagaimana? Apakah ibu benar-benar tidak ingin menurutinya? Ya saya emang mau berubah kalau dia berubah. Begitu ya. Nah, baik, kepada Bapak Ibu mungkin bisa mendengar tadi kan, ibu bisa berubah apabila Bapak berubah. Bagaimana? Apakah Bapak bisa? Dengan dimana ibu juga tadi memberikan syarat dimana bahwasannya Bapak harus membuat suatu perjanjian yang dimana Bapak itu tidak boleh mengulangi segala kesalahan Bapak, serta membuat suatu perjanjian dimana yang dinamakan sebagai harta pisah harta. Bagaimana? Apakah Bapak setuju? Saya nggak setuju Pak. Karena bagaimanapun harus saya tetap nomor satu Pak. Saya Ya gimana sih, saya lebih pentingin karir daripada keluarga mah gitu Pak. Jadi semuanya uang daripada keluarga mah susah Pak, udah aja. intinya saya Pak tetap sayang sama anak saya Pak. Saya mau ngurus anak saya sampai dia besar, sampai dia kuliah, sampai dia nikah. Saya sama anak itu lebih pentingin Kemudian, uang. Saya tidak mau Pak, pokoknya saya tetap mau tetap pada pendirian saya mau tetap pada karir saya. Intinya saya tidak mau, meskipun dia bilang juga tadi dia nggak mau mau berubah sikapnya, tapi saya juga harus berubah. Tapi ya saya harus berubah seperti apa? Menurut saya ini benar Pak. Jadi saya tetap pada prinsip saya Pak. Begini Pak, keinginan dari ibu itu hanya simpel, ingin Bapak lebih pengertian. Ya, saya pengertian Pak, Bapak Ya pengertian apanya? Oh, kan gitu Bu, nggak gitu. Saya ya semua itu bisnis Pak. Saya jelasin lagi berulang-ulang Ya kali. susah kan, semua lebih pentingin bisnis daripada keluarga mah. Jadi Betul. uang doang kan pikirannya. Baik, cukup. Jadi gini, saran dari saya sih, kalau bisa Bapak itu jangan cerai. Kalau ada yang jalan lebih baik, kenapa? Ya gimana nggak saya jalan? saya mau pertahanin tapi dia lebih pentingin bisnisnya daripada saya, gimana gitu Pak. Ya udah mending dia udah aja sama bisnisnya aja, dia sampai tua juga yang ngurusinnya bisnis semua gitu, uang aja pikirannya mah udah. Ya gimana dia lebih pentingin bisnisnya daripada saya, ya udah aja gitu Pak. Dari pernyataan ibu itu, ibu yakin? Yakin? Dan pernyataan Bapak yakin? Yakin, yang jelas saya tetap sama anak saya, hak asuh jatuh kepada saya nantinya. Baik, kepada para pihak, dari hasil apa yang kita bicarakan tadi sepertinya tidak menemukan yang namanya titik tengah. Jadi saya dapat simpulkan nantinya saya akan membuat suatu berita acara yang dimana mediasi ini tidak menemukan titik tengah, sehingga akan dilanjutkan kepada pokok perkara yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung. Baik, pada siang hari ini saya nyatakan mediasi kali ini selesai. Ya. Terima kasih. Sekian praktik mediasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.